Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini di hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menyapa kita di hari yang baru dan di saat ini tertulis dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-63. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dalam dua bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Todi ido na panguluhon, ang marguna ang gudagingi, akahata na uhatohon tuhamu, todi doi dohot hanguluan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita harus akui bahwa kita tidak mampu melihat roh. Bahkan banyak sekali orang yang menyamarkan roh itu adalah sesuatu yang jahat. Padahal sebenarnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sangat jelas sekali bahwa Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Melalui firman Tuhan kita hari ini mau dikatakan bahwa rohlah yang menandakan bahwa sesuatu itu hidup. Ketika kita memiliki tubuh, tetapi kita tidak memiliki roh, maka itu tidak berguna sama sekali. Tetapi bila kita memiliki roh, maka ada kehidupan di dalamnya. Ruach atau dikatakan angin, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi bisa kita rasakan. Demikian juga dengan roh Allah di dalam firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana dia memberikan kehidupan, bagaimana dia menjadi penyemangat, bagaimana dia menjadi seorang penuntun di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu melakukan kebenaran, kita tidak mampu melakukan ketaatan bila tidak ada roh yang menuntun, menjaga, bahkan yang menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga ketika kita di dalam roh dan Allah itu adalah roh, maka firman Tuhan itu adalah hidup dan dipergunakan dan ditujukan kepada manusia yang hidup pula. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan kita hari ini, Allah kita itu hidup di dalam firman-Nya. Ini dibuktikan kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka roh Allah akan membantu kita dan Allah hidup di dalam hati dan pikiran kita. Memang kita tidak mampu melihat secara mata, tetapi kita mampu merasakannya di dalam hati kita. Ketika suara Tuhan, roh Tuhan menuntun kita, bahkan roh Tuhan mengajari kita agar kita senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Memang Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, roh sangat lemah karena daging kita sangat kuat. Oleh karena itu dituntun kepada kita bagaimana roh itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Datanglah di dalam doa, mintalah persekutuan bersamanya, maka dia akan hidup di dalam hati dan pikiran kita. Bahkan ketika kita mampu menggunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahasa roh dan buah-buah roh yang mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dan kalau kita hidup di dalam roh, maka kita mampu untuk melakukan kebenaran, maka kita mampu untuk melakukan sesuatu, bahkan kita dituntun untuk berhikmat seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui nats kita hari ini, Bapak, Ibu, undanglah roh ada di dalam hatimu agar dia hidup, agar dia menikmati dan mengajari kita bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya dan perkataan Tuhanlah satu-satunya yang hidup dan kekal sampai kepada selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, kita undang Tuhan, kita undang roh Allah, hiduplah dalam firman-Nya dan tetap bertekun di dalam doa.
bahkan terus berjuang, bekerja keras di dalam Dia. Tidak ada yang mustahil baginya. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Atas segala kasih karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami diingatkan kembali betapa Engkau hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kami nyatakan Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu, tuntunan Roh-Mu mengajari kami, menuntun kami, agar kami Tuhan boleh melakukan yang terbaik, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, di hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami, berkati kami Tuhan, sertai kami, bahkan tolong kami Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, agar Tuhan bersama-sama dengan kami, agar perbuatan kami nyata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Engkau hidup dalam hati dan pikiran kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, sertai mereka Tuhan, sertai semua jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang belum percaya sekalipun, agar semakin banyak orang yang percaya melihat perbuatan Allah di dalam setiap hidup orang-orang yang percaya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.